Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur hari ini kita bisa memuji Tuhan bersama dalam kesempatan ibadah raya pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sehubungan dengan pandemi yang belum berakhir, marilah kita terus berdoa. Kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan dunia dan negara kita dan juga kota kita tercinta, Boyolali. Oleh karena itu, terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka beberapa kegiatan dan ibadah di GSCI Immanuel Boyolali akan diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi. Untuk doa pagi akan diselenggarakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Ibadah keluarga diselenggarakan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda diselenggarakan setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu juga diselenggarakan secara online pukul 6.30 melalui Zoom dan juga YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya tidak menyurutkan kerinduan dan semangat kita untuk memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menyiapkan waktu 5-10 menit sebelum ibadah dimulai dan tetap bersemangat dalam mengikuti ibadah online seperti halnya mengikuti ibadah di gereja. Untuk link Zoom masing-masing ibadah GSCI Immanuel Boyolali sudah dicantumkan dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkenan dan memenuhi kriteria dapat hadir untuk mengikuti ibadah offline di GSCI Immanuel Boyolali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan secara langsung melalui amplop persembahan di gereja ataupun melalui transfer ke Bank Nobu dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Juga bisa melalui scan kode QR pada aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Demikian Warta Gereja, jangan lupa menjaga kesehatan dan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat semuanya. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang bersama dengan kami saat ini di gereja, maupun Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini berada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada yang saat ini beribadah secara online. Selamat bertemu dalam kasih Kristus dalam ibadah kita pada minggu kali ini, Minggu 25 April 2021. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau awali dengan kita membacakan pengakuan iman. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal,
dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Mazmur 57 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Terpujilah Tuhan, kasih setianya besar buat kita. Kita mau tinggikan namanya, kita mau naikkan pujian syukur kita kepadanya. Karena dialah kebenaran, hanya padalah kita percaya kepadanya. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tinggikan dirimu
Inilah pujian kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami selalu mau bersyukur ya Tuhan atas Engkau ya Tuhan, atas setiap penyertaan-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang karenanya Tuhan kami boleh pengharapan ya Tuhan. Harapan kami di dalam-Mu tidak sia-sia ya Tuhan, karena Allah kami yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Engkau akan menyertai kami ya Tuhan, membimbing kami ya Tuhan. Kami mau mengagungkan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau bertahta di setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau akan memberkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, yang kami bersekutu beribadah bersama-sama. Engkau berkati mereka ya Tuhan, sehingga sepulang kami Tuhan beribadah ini ya Tuhan, kami mendapatkan sukacita damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau berkati kami pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau. Layakkan kami, sucikan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan berkata-kata buat kami, dan biarlah Engkau sendiri ya Tuhan boleh memakai hamba-Mu secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami, syukur kami ya Tuhan hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, masih bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang di rumah siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu juga boleh. Amin, puji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Sidang jemaat ini namanya berapa ya? Coba saya cek lagi deh. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. haleluya. Yang mau bersorak, tepuk tangan di atas kepalamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yes, yang memuji Tuhan, soraklah haleluya. Soraklah, haleluya.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kasih setiamu namun kasih setiamu tak pergi sudah cepat. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kita, dialah Mazmur, dia gunung batu keselamatan buat kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Maha menara dan kota Sudah cepat saja. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, siap. Kita mau lebih lagi puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan sama Tuhan. Haleluya. Janganlah dipuji dari sini. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Dialah gunung batu dan keselamatan buat kita. Dialah kota menara perlindungan buat kita. Kita bisa sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, namun karena Tuhan saja yang memberi kekuatan buat kita. Dia selalu menopang dan menyertai dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan boleh katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang hidup, Dia yang memberikan satu-satunya pengharapan buat kita. Jadi kita berharap kepada Tuhan yang hidup itu tidak sia-sia, dan kita percaya kita boleh ada sampai saat ini. Ini adalah karena kemurahan Tuhan saja, amin. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kita untuk kita dapat berjalan dalam kehidupan ini, tapi kita yakin Tuhan selalu menopang langkah kehidupan kita, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku
ya Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan buat setiap kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin Yesus. Kau benar-benar Tuhan kami yang ajaib ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat karya-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Kau boleh tebus kami ya Tuhan. Kau boleh hidup ya Tuhan. Dan kami beroleh pengharapan ya Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami boleh memperoleh ya Tuhan jaminan keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Kasih anugerah-Mu, pertolongan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Dan sebentar Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi ya Tuhan diberkati, menerima kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau akan bersabda buat setiap kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan ya Tuhan berkata buat kami, setiap kami. Sehingga rema kebenaran-Mu boleh kami terima dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu dan kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalau minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita tinggal di dalam rencana Allah. Hari ini kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Nah, apa esensinya untuk kita orang percaya diberkati Tuhan? Apa esensinya orang percaya berharap kepada Tuhan? Apa kepentingannya orang percaya ini harus bersandar kepada Tuhan? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan ayat yang sudah dibacakan tadi kita buka bersama-sama di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika seorang percaya mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, harapan pertama yang didapatkan oleh orang ini adalah diberkati. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Menaruh harapan pada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan, itu yang harus kita kerjakan. Di dalam perjanjian lama, di kisahnya Abraham, ada sesuatu hal yang sulit untuk dikerjakan bagi kita orang percaya. Ketika Abraham menerima janji Tuhan, dia disuruh keluar rumah untuk melihat langit, untuk menghitung bintang. Habis itu dia diminta untuk melihat pasir di tepi pantai. Sebegitu banyaknya nanti keturunanmu Abraham. Bagi kita orang percaya kalau melihat peristiwa ini ketika seorang Abraham ini berumur 100 tahun.
bagaimana janji Tuhan itu akan terjadi atas kehidupannya. Kadangkali hal ini enggak mudah untuk kita mengerti. Bagaimana permintaan Tuhan harus kita laksanakan sementara rasa-rasanya enggak sesuai dengan logika kita. Bagaimana sesuatu yang diminta Tuhan itu kalau kita lakukan kayaknya melanggar hukum alam deh. Kalau kita lakukan melanggar hukum matematika. Kalau kita lakukan melanggar hukum kimia. Kalau kita melakukan rasa-rasanya enggak sesuai dengan apa yang saya tahu. Banyak hal ketika kita mencoba berusaha dengan pemikiran kita untuk melaksanakan firman Tuhan, kadangkali kita rasa-rasanya susah. Umur 100 tahun sudah sulit, berikutnya dia punya anak, Iska dan bertumbuh dewasa. Apa permintaan Tuhan untuk Abraham? Hei Abraham, ambil Iska, persembahkan untuk aku. Sudah tua, pengharapannya jelas sudah ada, mau diminta sama Tuhan. Tapi seorang Abraham tidak awal, tidak pelit. Dan akhirnya di suatu titik peristiwa, Abraham tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan dia pergi bersama bujangnya dan anaknya siap memberikan persembahan bagi Tuhan. Pertanyaan yang gak enak bagi Abraham ketika ditanya Iska. Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, korbannya mana? Betapa rasanya menangis seorang Abraham. Kowe kui lho le, kalau jawab gitu. Mungkin hari-hari ini banyak di dunia orang tua yang tega sama anaknya, begitu pula kebalikannya. Tapi saya yakin waktu itu Abraham sangat menyayangi Iska. Sangat-sangat, karena itu janji yang dia diterima, yang di masa sulit dia harus belajar taat kepada Tuhan. Di masa tua dia harus menerima janji Tuhan. Poyo tenan, apa yo mungkin kalau kita. Tapi Abraham nyatanya dia percaya. Dan akhirnya dia benar-benar menerima Iska anak perjanjian itu. Tetapi ketika dewasa Allah meminta, hei Abraham, persembahkan Iska buat aku. Dia tetap mengerjakan. Dan ketika ditanya oleh anaknya, Bapak, kayunya ada, apinya ada, mana korbannya? Allah yang akan menyediakan. Saya enggak ngerti bagaimana Abraham bisa dengan yakin mengatakan hal ini. Betapa dahsyatnya kalau kita kemarin mengerti bahwa rencana Allah adalah rencana bukan kecelakaan. Katakan amin. Rencana Allah adalah hari depan yang penuh harapan. Kita cuma diminta untuk tinggal di dalamnya. Siapa yang enggak mau tinggal di dalam rencana Allah? Tetapi tinggal di dalam rencana Allah ternyata kadang-kali enggak enak. Kadang-kali menyusahkan. Bapak Ibu siap mempersembahkan anak yang satu-satunya untang-anting seperti Abraham ini? Atau percaya di umur 100 tahun masih mendapatkan seorang putra yang akan menjadi bangsa dari bapa dari banyak bangsa dan jumlahnya seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan? Hal yang sulit. Tetapi kita akan belajar bersama-sama di dalam kehidupan Abraham yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana seorang Abraham percaya penuh kepada Allah. Kita akan lihat di dalam kitab Roma. Roma pasal 4. Ayat 18, enggak enak banget nih. Seorang Paulus dia belajar Taurat, dia jadi ahli Taurat, dia belajar dari seorang Gamaliel, dia seorang ahli waktu itu dan menentang kehidupan Kristen pada mulanya, seorang Saulus. Tetapi ketika dia dijamah Tuhan, dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia menyatakan diri akulah Rasul. Dan ketika dia menganalisa sebuah kebenaran di dalam kitab Kejadian, dia menyimpulkan seperti ini di ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar, nih gak enak banget nih. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
Bapak Ibu siap berharap beriman kepada Tuhan seperti imannya Abraham? Kadangkali kita harus dipisahkan dari kehidupan yang sebelumnya kita menggantungkan kepada apa. Kata-katanya kok rumit banget ya. Jadi seperti kami sekeluarga ketika saya punya seorang ayah, ibu saya masih ada suami yang mendampingi. Banyak hal kami berbicara, kami mengaduh, kami mengeluh, kami bertanya, mencari jawab kepada seorang ayah saya atau suami waktu itu Ibu Gembala, Pak Titus. Di hari Senin kami dikumpulkan untuk ditanya satu persatu, sepertinya tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi waktu itu ada anak-anaknya dikumpulkan. Hari Selasa bapak saya meninggal. Dan yang saya lihat di sini ketika saya tarik mundur, oh ya, dulu saya pengen sepatu, minta kepada bapak. Saya pengen jajan, minta kepada bapak. Saya mau alat tulis, minta kepada bapak. Saya banyak hal lah. Pak, pengen sate, ya kan? Bukan minta kepada Tuhan, tapi minta kepada bapak. Ketika saya sekolah pun, Pak, sangu, ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya pada waktu itu. Dan ternyata bukan tanpa alasan ketika Tuhan memproses kehidupan saya secara pribadi untuk saya tidak bergantung kepada yang namanya seorang ayah. Karena ternyata di firman Tuhan dikatakan kalau kita mengandalkan manusia, hidup kita terkutuk. Dan lawannya itu kalau kita mau mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati. Tentunya jemaat Tuhan dan hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, mau hidupnya diberkati bukan? Jangan menaruh harapanmu pada pikiranmu, jangan menaruh harapanmu pada pekerjaanmu, jangan menaruh hidupmu pada jabatanmu, jangan menaruh hidupmu di dalam uangmu, jangan menaruh hidupmu kepada saudara-saudaramu, tetapi berharaplah mengandalkan Tuhan senantiasa. Apapun keadaan kita, sesulit apapun, ingat Tuhan siap mengasihimu, siap memberkati kehidupanmu. Permintaannya sederhana, andalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Kadangkali ketika sederhana saja, kalau saya sakit gitu ya. Ketika saya sakit, saya akan menganalisa, oh ini sakitnya begini, saya harus mengobati begini, saya harus begini. Saya punya istri seorang dokter, akhirnya, mah aku harus minum obat apa nih? Analisa pertama otaknya, hatinya, yang terdekatnya. Tapi puji Tuhan ketika pagi kami bersekutu bersama, di situ ada yang minta bantuan doa, saya sampaikan, saya mau sembuh. Itu mengingatkan, jadi ada persekutuan satu dengan yang lain. Ketika kita mulai mengandalkan obat, ketika mengandalkan ilmu, Tuhan mengingatkan, kita mau mengundang Tuhan untuk mengubah hidup ini menjadi lebih baik dan sempurna. Kalau hari ini mungkin kita sulit, mau bilang ke suami rasa-rasanya juga enggak bisa, mau bilang ke orang tua rasa-rasanya enggak bisa, mau sambat anak kok rasanya izin, mau mengatakan seperti apa kepada orang sahabat kita, mau minta tolong juga enggak enak. Kenapa enggak kita minta tolong pada Tuhan? Hari ini siapa yang siap minta tolong pada Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan? Enggak usah bingung. Kadang-kali kita melihat pekerjaan rasa-rasanya sudah enggak ada harapan. Penghasilan malah dipotong, harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Oh enggak ya, hari ini beras katanya harganya jelek. Telur hari ini harganya juga jelek, enggak meningkat berarti. Tapi tunggu sebentar lagi. Ya, fluktuatif harga yang begitu dahsyat mengacau balaukan sektor-sektor ekonomi yang ada. Tapi kita anak-anak Tuhan, mau harga beras 1.000, mau harga beras 20.000, kalau kita setia pada Tuhan, kita masih tetap bisa beli dan makan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Katakan amin. Saya sangat ingat saya diberhentikan minum susu pada waktu, enggak nyebut merek ya. Salah satu merek dagang itu mulai harganya di atas Rp1.000. Dulu atau ini cukup menyediakan banyak yang bisa dibeli, dan saya susu itu yang kalengnya besar itu. Dikasih uang ibu beli sendiri di situ.
Terakhir harganya 900 sekian. Habis itu mundak jadi 1000 lebih. Wes jangan diri rasa ngombe susu. Puji Tuhan sampai hari ini saya tetap suka minum susu gitu. Tapi enggak senantiasa waktu itu difasilitasi susu. Jadi kadang istri saya tuh heran. Wong kok seneng banget ngombe susu gitu. Apapun wujudnya, aneka macam susu itu saya suka. Karena dari kecil juga emang saya suka itu. Dan diberhentikan waktu itu saya ingat, ada fluktuasi harga. Saya ingat karena saya membeli sendiri biasanya. Sejak mulai itu 1000. Saya udah enggak minum susu itu lagi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap memelihara dengan caranya. Bagaimana saya tiap saat bisa makan pepaya yang gedenya segini, separuh potong, langsung itu dimakan, itu berkat Tuhan. Bagaimana saya mau makan pepaya panjat dulu, yang memanjat itu haknya memilih bagian yang mana. Potong separuh depan buat saya. Bagaimana ibu saya memberikan keledian, satu kaleng, saya gitu makan, itu berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan yang kau terima hari ini? Kita lihat berita di India, bagaimana mereka memohon, tolong carikan utangan kalau perlu. Utangan apa? Bapak Ibu mendengar berita hari-hari ini? Kapan hari diberitakan di TV One? Untuk oksigen. Apa yang diperjuangkan para relawan hari ini, TNI, Basarnas, luar negeri yang mencari KRI itu berjuang berpacu untuk apa coba? Cadangan udaranya mau habis. Kalau Bapak Ibu hari ini duduk bebas menghirup udara segar ini, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kadang-kali kita menyepelekan berkat Tuhan itu, tapi kalau sudah dalam keadaan seperti itu, kita boleh mengerti. Orang India katanya, mau utang kemana saja asal dapat oksigen. Karena begitu banyaknya dampak orang yang kekurangan oksigen. KRI Manggala, kita berdoa untuk keluarga, seluruh TNI dan semuanya yang terlibat. Untuk boleh dicerahkan, enggak tahu nanti seperti apa masa depan ini. Tetapi kita lihat, berpacu 72 jam katanya. Kalau bertahan ngapa sih? Masih bisa menghirup udara nih. Padahal perjuangannya kalau Mas Jumara mesti tahu, di dalam 500 meter, bagaimana kalau mau dibawa mumbul cepat, paru-paru jebol. Perdarahan di mana-mana. Naik pun dari nyelam itu enggak boleh langsung mak bedunduk, mendadak dangdut diangkat. Karena 72 jam langsung diangkat, enggak boleh. Ada proses yang harus dijalani step by step. Dan perjuangannya luar biasa. Bapak Ibu ada yang pernah merasa tenggelam, ora iso bernafas? Ada yang pernah merasakan? Saya pernah. Bagaimana kalau di air itu malah ngombe banyu, rasanya sakit. Dan itu nyata melek, nek njero banyu kadang masih enggak sadar, pemikirannya kacau. Nah kalau itu di dalam KRI kayak gitu gimana coba? Sadar bahwa aku akan kehilangan oksigen. Begitu mahalnya. Berapa juta yang dipakai untuk memperjuangkan ini, orang bisa kalau bisa segera bernafas. Jadi Bapak Ibu yang hari ini duduk di sini, walaupun pakai masker masih bisa. Sekarang kita nikmati udara yang diberikan Tuhan. Enak ya? Gratis itu. Siapa yang kasih? Tuhan kita. Hidungmu luar biasa milih-milih udara itu. Paru-paru kita bisa memilih kok enggak ngirup CO3-nya saja. Tuhan punya cara, alat. Jadi mari kalau yang sedetail ini Tuhan memperhatikan. Apalagi kebutuhan-kebutuhan sederhana kita. Saya enggak menyederhanakan kebutuhan Bapak Ibu. Tetapi kalau kebutuhan basicnya ini Tuhan cukupkan, tidakkah yang lain akan Tuhan cukupkan juga? Yang penting diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kita belajar di ayat ini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Angel logika pikir sulit.
Bapak saya dulu sering bilang, hitung-hitungan matematika. Anakku kira iso sekolah kabeh. Duite sopo. Tapi berkat Tuhan hari ini saya boleh melihat adik saya sarjana S1 psikolog, habis itu S2. Dulu di saat itu dia disapih Tuhan. Saya pernah melihat adik saya tuh nangis semalaman gara-gara disapih dari ibu. Jadi adik saya itu mengalami penyapian 2 kali. Disapih susu dari ibu, jadi ibu itu tinggal di belakang. Vivin itu dibawa bapak untuk tidur di gereja dan tidak boleh minum susu lagi karena sudah waktunya gitu. Itu proses sapiah anak kecil. Yang pertama saya lihat Vivin itu begitu nangis, sering menangis, semalam nangis terus, deketin ibu gitu ya minta lagi gitu kan, menangis. Dan saya merenungkan semalam sampai dini hari, ternyata adik saya itu disape sampai 2 kali. Disape ibu, habis itu disape oleh bapak. Dan hari ini dia sering menasihatin saya dengan teori yang dia dapat di sekolah. Bagaimana saya harus menjalankan konseling ke jemaat, bagaimana saya harus berbicara, ilmunya banyak terpakai untuk kehidupan saya baik di dalam pekerjaan maupun di dalam dunia pelayanan. Saya sering, Vin, kalau masalahnya seperti ini gimana? Dulu rasa-rasanya, aduh adik saya nih, kasihan banget deh, disiksa boleh dibilang. Kalau belajar matematika yang disediakan papan tulis, kapur dan penghapus. Seperti itu. Tapi perjuangan ibu saya membawa adik saya ini belajar luar biasa. Bagaimana nilai itu bisa ditingkatkan dengan pendampingan orang tua. Jadi ibu saya yang dulu sebagai ibu rumah tangga profesional menurut saya hari ini. Ibu saya ibu rumah tangga profesional. Kenapa? Segala sesuatu di rumah tangga itu tidak ada campur tangan pembantu, dan bagaimana ibu saya mengajarkan saya menyapu, bagaimana saya mengajarkan saya untuk cuci piring, bagaimana mengajarkan, itu proses pendampingan yang luar biasa. Allah kita kadang juga begitu Bapak Ibu, didampingi. Di satu titik ada titik penyapian supaya kita benar-benar nih tanpa korelasi yang dekat, tetapi kita tetap mengandalkan itu. Abraham nih mengalami yang demikian, rasa-rasanya sudah enggak ada dasar. Kemarin beriman, benar enggak ya sekarang? Ada orang tua masih taat, ditinggal orang tua masih taat enggak? Ini ada. Jadi kalau orang Jawa dicolke ndase dicekeli buntute. Betul ya, ada itu ya. Jadi dilepas tapi kadang-kali juga ditarik. Karena ada istilah demikian juga, bagaikan kuda keluar dari gedokan jaran. Begitu keluar dari rumah, jadi liarlah anak. Kiranya anak-anak muda di gereja kita yang percaya Tuhan gak jadi demikian. Keluar rumah tetap setia kepada orang tua. Tanpa dilihat orang tua, kita tetap melakukan yang baik. Karena Tuhan senantiasa mendampingi kita. Dan sebagai Abraham kita lihat, gak ada dasar, sulit. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi nyatanya hari ini kita melihat sejarah. Bagaimana keturunan 12 raja di Arab itu dari Abraham. Bagaimana orang Israel berasal dari Abraham. Benar jadi bangsa-bangsa yang besar dan diberkati Tuhan luar biasa. Itulah Abraham yang mau percaya dan mengandalkan penuh. Dia disapih, dia disuruh keluar dari rumahnya, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat seorang Abraham bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan baca di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kalau Allah begitu mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, tidakkah di ayat 9 ini terjadi? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Katakan amin.
Berikutnya, sebab jikalau kita masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Mari hari-hari ini, kalau kita mengalami masa yang sulit, kita akan tetap tekun, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan kita akan tetap naik dan bukan turun. Saya boleh menjadi saksi hidup bagaimana GSJA Immanuel Boyolali ini berjalan dari tahun ke tahun selama otak saya ingat ya. Dari kecil bagaimana jalan di depan itu ada turunan, di sana ada taman, di situ ada lampu dicat warna hijau, di atasnya ada lampu kuning bentuk mangkok ke atas. Bagaimana rumah sebelah roboh dan kamar mandi di situ kayak kamar mandi di tengah hutan. Bagaimana gereja ini menyusun pembangunan ini dari awal sampai sekarang. Yang gak punya pintu jadi punya pintu, yang lantainya tanah menjadi sekarang keramik, yang dulunya jendela oblong-oblong, sekarang ada kacanya. Bagaimana perkembangan pertumbuhan jemaat. Yang dulu itu kalau kebaktian yang saya ingat yang parkir di depan di teras 1 Vespanya Pak Markus. Hari ini berapa motor yang parkir di depan? Berapa mobil yang berparkir di depan? Artinya ada pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas di gereja ini. Katakan amin. Bagaimana ketika gembala sidang mengajak jemaat untuk berdoa? Rasanya angel. Kami didisiplin. Dulu untuk tiap pagi berdoa. Dan itu dirindukan oleh Ibu Gembala supaya setiap pagi ada doa di gereja ini. Dan bagaimana tahun ini bisa terjadi. Dan saya yakin ketika ini sudah diawali, dimulai dan ada orang yang setia, gereja kita akan semakin diberkati Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kita setia, Tuhan akan membawa kita naik. Saya boleh melihat bagaimana seorang Pak Warto nih, dia berjalan kaki kebaktian. Habis itu Pak, dia ngambil sepedanya di daerah asalnya dengan caranya yang luar biasa, ya kan, kesaksiannya. Itu dibawa, bagaimana dia membawa Elsa untuk kebaktian Kamis jalan. Kalau sudah melalui jalan di samping sini nih mulai nggak kuat gonceng ke Mbak Dwi, apalagi sekarang mungkin, gitu kan, gonceng ke sepeda ondal, nit, habis itu nggak kuat, jalan dituntun. Saya lihat habis itu ada Vespa. Bagaimana ketika orang mau setia kepada Tuhan, dari sepeda ontel, Vespa, Supra, motornya sekarang banyak. Bagaimana Zebra dulu ada mobilnya. Tuhan tuh memberkati kita. Katakan amin. Saya dulu juga ingat bagaimana kalau saya mau pergi itu tenang bae, bapak ki bise akeh. Montore akeh. Ning dalan cegat manut kabeh. Betul enggak? Kalau hari ini Bapak Ibu nyoba nyegat bis kadang enggak manut. Tapi sama bapak saya dulu mandek, ya kan? Luar biasa. Dan hari ini ibu saya di gereja ini difasilitasi kaya rasa-rasanya kok turah-turah gitu. Arek nganggo sing endi? Menjaluk tulung anak yang ngeterke ning endi? Ada. Itu berkat Tuhan bagaimana setia dari yang enggak ada. Bagaimana memanaskan air dengan larahan bambu. Bukan kayu loh, larahan, tahu larahan. Rontokan dan bambu dikumpulkan itu untuk memanaskan, untuk mandi air hangat. Tapi hari ini kita bisa merasakan, gak usah pakai itu lagi ya Bu ya. Sudah bisa langsung mandi air hangat. Ini berkat Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Andalkan Tuhan apapun keadaanmu. Rande beras sambat karo Tuhan. Kalau ada gak punya sedikit pun, punya sedikit diminta orang, kasih katanya. Bapak saya itu dulu kalau gitu. Bagi-bagi pakaian, bagaimana bagi-bagi pakaian kurang. Copot dewe, pulang pakai kaos. Ini luar biasa, jadi pendidikan yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi. Hari ini, tadi pagi saya merenungkan firman Tuhan ini begitu dahsyat. Kadang kita perlu disape untuk benar-benar mengerti kemengandalan kita kepada Tuhan itu sampai seberapa jauh. Kadang kita ditarik di titik terendah, dibanting. Benarkah kita setia? Ayub yang setia akhirnya hidupnya dipulihkan berkali-kali lipat. Bapak Ibu mau setia, hidupmu diberkati Tuhan.
Bapak Ibu mau mengandalkan Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Mau berharap senantiasa pada Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan, dan kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kepercayaan Abraham mengandalkan Tuhan sampai kapanpun aku mau mengandalkan Tuhan terbukti. Bagaimana dia memberi pilihan kepada Lut. Lut, gue pilih sing endi? Lut pilih tanah yang subur. Abraham menerima tanah yang kurang subur. Tetapi dengan iman percayanya, Allah bisa mengubahkan tanah yang gak subur itu menjadi subur. Hari ini mungkin rasa-rasanya pilihan hidup kita sulit. Kenapa Tuhan taruh aku di sini? Kenapa Tuhan tempatkan aku di sini? Kenapa aku jadi anaknya si ini? Kenapa hidupku seperti ini? Tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupanmu. Tuhan punya rencana yang sempurna. Rancangan Tuhan memang bukan rancangan kita. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan Tuhan sediakan buat kita bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu mau mengasihi Tuhan kan? Laksanakan setiap firman-Nya. Mari kita mengandalkan Tuhan senantiasa, dan pengharapan kita bukan berhenti di kita saja. Kita baca di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kesaksian seorang Daud, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Mau anak cucumu menjadi berkat? Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau hidup kita terbatas, gak bisa memastikan anak turun kita. Kadang-kali kita mengatakan, wah kayak wong sugih tekan turun pitu mungkin entek. Siapa bilang kalau hari ini Tuhan menghendaki segala kekayaan yang kita punya bisa habis lenyap. Tetapi kalau janji Tuhan, penyertaan Tuhan kepada orang benar, bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta, itu akan terjadi. Karena kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau Daud bisa bilang gini, saya juga bisa bilang. Sejak handri cilik nganti segede ini koyong ini iki. Kan gitu kan bahasanya. Sejak saya kecil sampai saya seperti ini, saya melihat banyak orang di gereja ini yang mengandalkan Tuhan dan hidupnya menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak turun, tetapi hidupnya terus naik. Bagaimana keuangan gereja ini juga demikian. Orang kali sering lihat bagaimana kalau kita berbagi kepada kanan kiri. Saya yakin ibu bapak sekalian di gereja ini punya hati yang dahsyat, yang luar biasa, yang punya kasih. Kenapa? Yang notabene kita dibilang gereja miskin, kita bisa memberkati orang lain. Kenapa? Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kekayaan kita. Karena kita punya hati yang mengasihi dan Tuhan memberkati orang yang mengasihi, yang siap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi hari ini mari kita senantiasa berharap pada Tuhan dan hidupmu akan diberkati, diselamatkan, dan terlebih daripada itu anak cucu kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini? Senantiasa setiap saat apapun keadaan kita. Janji Tuhan luar biasa buat kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan dijagainya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kekuatan baru akan Tuhan berikan kepada kita semua. Bukan dengan kekuatanku, tetapi mari kita undang Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Apapun permasalahanmu hari ini, sesulit apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bertindak dan menyelesaikan segala permasalahan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku.
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Amin, haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan segenap hatimu katakan, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kekuatanmu. Singer memuji Tuhan. Renungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan senantiasa? Ada banyak berkat di balik kita mengandalkan Tuhan. Ku tak mampu sendiri, dengan iman Kaulah kuatku. Engkaulah kuat yang menopangku, Kita bangkit berdiri, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Berserulah pada Tuhan. Hari ini engkau yang punya permasalahan, hari ini engkau yang punya penyakit, hari ini engkau yang punya pergumulan. Pegang tanganku ya Tuhan. Oh haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Di saat kita berdoa, di saat kita memandang Tuhan, apapun pergumulanmu hari ini, serahkan pada Tuhan. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit, kita mengalami lembah kekelaman, tetapi yakinlah bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita maha kuasa, Allah kita sanggup menolong kita semua. Hari ini Bapak Ibu yang mau dijamah Tuhan, hidupmu diberkati dan siap menaruh harapanmu hanya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap tangan yang diangkat, Tuhan akan berkati. Tuhan curahkan berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Pergumulan Tuhan selesaikan. Segala macam penyakit hari ini hamba-Mu tengking. Di dalam nama Yesus. Anak-Mu menikmati kesembuhan yang daripada Tuhan. Iman-Mu menyelamatkan. Oh haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Hari ini Engkau hadir di tempat ini, menjamah setiap anak-Mu yang siap menaruh harapannya pada-Mu ya Tuhan. Kami siap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya seperti Abraham, kami boleh diberkati Tuhan. Dan anak cucu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setiap tangan yang diangkat hari ini, Tuhan jamah secara pribadi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan turun. Tuhan jamah dengan kasih-Mu. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Hari ini terjadi kepulihan. Hari ini terjadi kesembuhan. Hari ini ada jalan keluar. Dan nama-Mu kami permuliakan ya Tuhan. Jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi nama Tuhan.
Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Setiap tangan-tangan yang Tuhan hari ini mengangkat di hadapan-Mu, Tuhan berkati. Jalan keluar ada di dalam kehidupan mereka. Jamahan pribadi ada bersama-sama dengan mereka. Di rumah, dimanapun kami ada saat ini. Ketika kami menikmati kehadiran-Mu, ketika Engkau bertata di setiap pujian kami, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kami mau mendengar ya Tuhan kesaksian-kesaksian dari setiap jemaat Tuhan yang ada di KSDI Immanuel Boyolali. Boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan yang diubahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau ya Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi bangsa kami, menjadi berkat dimanapun kami ada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jagain setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk hidup senantiasa taat di hadapan-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau lingkungan kami boleh berjalan di dalam kegelapan, kami mau menjadi terang Tuhan, menjadi lilin-lilin di tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu, kami siap mengandalkan Tuhan, kami siap bersandar pada Tuhan, kami siap ya Tuhan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya kami tidak kalah dengan kegelapan dunia, kejahatan dunia. Tapi mari kita akan menjadi orang benar, menjadi anak-anak Abraham, cucu Abraham, buyut Abraham. Pokoknya kita adalah anak cucu Abraham yang dirindukan oleh Abraham, menjadi bintang-bintang yang banyak sekali di langit, dan bukan cuma menjadi bintang yang gelap. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menjadi terang di dalam kegelapan. Haleluya. Kalau dunia ini makin hari makin jahat, itu dunia gelap, tapi Bapak Ibu saudara sekalian nggak usah takut ya. Kita nggak gentar, tapi mari kita sinarkan terang kita di dalam kegelapan. Kalau kita lihat bintang bercahaya pada waktu kalau terang apa gelap? Gelap. Amin. Kita makin terang di dalam kegelapan. Jadi kalau dunia ini jahat bagaimanapun, mari kita pertahankan terang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya, itu kita pertahankan dan kita hidup benar di dalam kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia. Maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dengan anak cucu kita di kelak kemudian hari. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan akhiri di dalam pertemuan kita, persekutuan kita di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan akan menolong memberkati, makin bercahaya terang, makin menjadi orang baik, orang benar. Ya, kita pertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada sumber kebenaran satu-satunya, itulah dari Tuhan Allah kami sendiri ya. Jadi Tuhan itulah yang benar, maha sekalian. Jadi kita ngangsu kawruh istilahnya itu hanya kepada Tuhan Allah kami. Sumbernya di mana? Itulah di Alkitab kita, itulah betul. Jadi Bapak Ibu saudara kalian, kalau mau belajar segala ilmu apapun di dalam dunia, itu sebetulnya ada di dalam Alkitab kita. Ya, rajin kita tetap ada di dalam rajin untuk membaca Alkitab. Jangan lupa sidang jemaat. Kalau mau maju, mau benar, mau hidup diberkati Tuhan, kita banyak belajar dan membaca firman Allah, yaitu dari Alkitab kita. Setiap hari sisihkan, baca sebentar, 1 ayat 2 ayat kalau nggak sempat ya. Kalau sempat ya disempatkan memang ya. Tengah malam
kita duduk, diam, baca Alkitab, ya di situ kita akan lebih diberkati. Berdoa itu adalah sumber kekuatan kita, ya, dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalian, ya, makin hari makin dewasa di dalam Tuhan, setia membaca Alkitab, berdoa, itu adalah kekuatan bagi kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Biar dunia gelap, biar dunia banyak yang kejahatan, tetapi mari, ya, kita tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, taat kepada Tuhan, maka kita tetap bercahaya di dalam kegelapan itu. Makin kita akan dicari oleh orang, percaya, ya. Mereka ada di dalam kejahatan, ada di dalam hal kepuruan, sakit penyakit, kegetiran, nggak macam-macam, banyak hal. Orang yang ada di dalam kegelapan itu berbuatnya akhirnya ya kejahatan. Nah itu sebabnya kalau kita menjadi, bukan cuma kita diterangi loh ya, tapi kita menjadi sumber terang karena kita ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya kami akan menjadi terang, menjadi orang yang dikasih oleh orang lain, dicari orang lain, karena kita dibutuhkan. Dunia makin hari makin jahat Bapak Ibu Saudara kalian. Sebab itu mari kita akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang makin jahat, ya. Mujizat keajaiban itu akan berlaku. Hal-hal yang di dunia saja Bapak Ibu dengar NTT, keajaiban apa di sana? Itu nyata benar Bapak Ibu Saudara kalian. Di sana itu adalah mahal air, ya. Itu ceritanya Mbak Supri Beni Ukru, itu pernah KKR di NTT, di Timor waktu itu masih punyanya Indonesia, ya. Kalau yang namanya cebok, ya, buang air besar BAB, itu bawa pacul di belakang rumah katanya, terus bawa aqua dari Jawa begitu dulu, ya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ngeri, nggak ada air. Tapi Bapak Ibu tahu sekarang di sana ada danau yang muncul, ya, aneh ya, ada air, mata air sekarang, ada pulau yang muncul di sana. Itu adalah mujizat keajaiban Tuhan, ya. Nah, kiranya itu bukan hanya keadaan yang ada yang bisa dilihat oleh manusia yang seperti itu, tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan, kita akan menjadi sumber berkat, bahkan mujizat keajaiban itu bisa berlaku melalui anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan akan pakai kami, ya, biar kita sudah ada seperti firman Tuhan tadi, kita nggak bisa pilih ya. Kita kenapa dilahirkan kok di Boyolali, kok dilahirkan di Indonesia yang negaranya kayak gini, ya. Itu pilihan, sudah Tuhan rencanakan masa depan kita ada di negara ini. Mari, ya, kita menjadi berkat di negara ini, di kota ini, di kampung ini, ya, supaya nama Allah dipermuliakan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau ya Tuhan telah memberkati kami. Baik ya Tuhan, kami merasakan sukacita di dalam memuji, memuliakan nama Allah, menyembah-Mu, dan demikian juga terutama kami telah mendengar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah kehendaki bahwa kami ya Tuhan menjadi anak Tuhan, bukan akan menjadi ekor terus, tetapi kiranya kami ya Tuhan akan menjadi kepala, menjadi perintis, menjadi ya Tuhan orang yang terdepan, dan kami ya Tuhan akan membawa jiwa-jiwa yang lain yang belum mengenal kepada Allah yang benar. Mereka boleh menyembah, memuji, mempertaruhkan kehidupannya. Itu hanyalah untuk Tuhan, Allah pencipta, Allah yang senantiasa memelihara, yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan manusia. Biar kadangkala kami rasanya terpuruk, rasanya ya Tuhan kita tidak ada hal yang kami tidak bisa bernapas, tetapi kami tahu sebab Allah ada di dalam kehidupan kami, maka kami bisa Tuhan untuk bergerak
bahkan kami bisa hidup karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-berkat-Mu yang telah senantiasa kami terima. Selama kami masih mengikut kepada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Bahkan Tuhan akan memberikan segala sesuatu apapun yang kami lakukan akan berhasil. Dan Tuhan senantiasa mengairi dengan air hidup yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tolong kami Tuhan, senantiasa boleh setia, taat kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami boleh membawa seluruh keluarga untuk mengenal kasih setia daripada Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang senantiasa kami terima itu semuanya dari Tuhan. Keluarga kami boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang kami sembah, kami puji, yang senantiasa kami puja. Itulah hanyalah Allah kami yang esa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan kiranya pagi hari ini juga kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Allah, karena Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh kami banggakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Terima kasih buat keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tetapi kiranya Tuhan Engkau menolong kami yang sudah diselamatkan ini boleh membawa seluruh keluarga kami boleh mengenal Tuhan Yesus itulah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus itulah satu-satunya andalan kami, sehingga kami boleh ada di dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan, karena kami mengikut firman Allah yang senantiasa kami pelajari. Kami baca Alkitab kami ya Tuhan, di situ kami boleh tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, maha benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Sebentar kami meninggalkan persekutuan kami ya Tuhan di pagi hari ini, tetapi Engkau akan menyertai seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di dalam gereja, ada di rumah, ada di mana-mana mereka yang mengikuti persekutuan kami ini. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mereka mulai berbangga, bersuka cita karena ada di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Kami tahu Allah tidak pernah tinggalkan, dan kami tahu bahwa Allah senantiasa menolong di dalam segala perkara. Kami bisa menanggung. Yang sakit saat ini boleh disembuhkan, diberi kesehatan. Yang ada di dalam kekurangan, Tuhan limpahkan berkat. Bahkan Tuhan akan menolong setiap keperluan-keperluan dari anak-anak-Mu, terutama khususnya dari gereja-Mu GSJA Immanuel di tempat ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, yang sakit saat ini sembuh, yang mereka sehat, makin sehat, dan dibebaskan dari segala macam penyakit, baik itu yang melalui basil, bakteri, bahkan yang virus pada saat ini merajalela. Tetapi kami boleh ya Tuhan terhindar karena pertolongan yang daripada Tuhan melalui apapun. Mungkin itu melalui obat-obatan, melalui vaksin, melalui pertolongan-pertolongan dari anak-anak-Mu ya Tuhan, baik dokter, baik itu perawat, bahkan Tuhan obat-obat yang kami minum, bahkan Tuhan pertolongan-pertolongan yang lain pada waktu kami berobat, semuanya itu perantara yang telah Kau kehendaki, dan Tuhan menolong memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semuanya ada di dalam sehat karena pertolongan Tuhan. Demikian Tuhan akan berkati semua jemaat-Mu, tidak ada yang kekurangan. Itu firman-Mu yang telah kami dengar, yang kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Anak cucu kami akan diberkati senantiasa Tuhan, karena kami adalah orang benar, kami taat, dan kami melakukan firman Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik, terima kasih pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sepenuhnya hidup ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tangan-Mu dan kami bersama-sama pagi ini terima berkat yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa terulur bagi kami yang memohon, meminta kepadanya. Bahkan bila kami hidup benar senantiasa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Semuanya diberikan kepada kami, bukan saja kami sebagai anak-anak Tuhan. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari
kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan menolong saudara-saudara kami yang lain supaya mereka boleh mengenal, boleh bersyukur kepada Allah yang maha kuasa, yang maha pemurah dan maha hadir di dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong Bapak Ibu saudara sekalian pulang dengan keselamatan yang diberi oleh Tuhan. Dari tempat ini sampai ke rumah, dengan kendaraan, dengan apapun yang ada di dalam gereja, ada di dalam keselamatan penyertaan Tuhan. Demikian yang ada di rumah, mereka ada sukacita yang daripada Tuhan, pemeliharaan senantiasa ada, kecukupan berkat senantiasa ada, dan kita patut bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai, sejahtera, aman, tentram hanyalah ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama amin. Mari kita duduk kembali, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita berjanji kepada Tuhan untuk hidup taat kepada Tuhan. Kita ada saat teduh sebentar, dan mari kita akan lakukan tunduk kepala dan kita bersama-sama ada di dalam doa.